Oke, bayangin ini dulu. Gimana kalau prajurit berikutnya yang masuk ke medan perang itu bukan manusia? Bukan drone kecil, bukan juga tank. Tapi robot humanoid, jalan 2 kaki, pegang senjata, nerobos pintu duluan. Dan yang bikin agak merinding, ini bukan ide film Netflix. Ini lagi kejadian. Yang menarik, ini bukan bocor dari lab rahasia bawah tanah ala film konspirasi. Ini datang dari startup Silicon Valley. Iya, tempat yang biasanya bikin aplikasi pesan makanan. Sekarang lagi bikin calon tentara robot. Contohnya perusahaan kayak Apptronik. Mereka terang-terangan ngomong kalau teknologi mereka itu bisa dipakai buat militer. Salah satu pendirinya, mantan marinir, bilang teknologi mereka itu kayak shotgun. Di tangan kriminal, mengerikan. Di tangan sheriff, penyelamat. Terjemahan bebasnya, ya tergantung siapa yang pegang, bro. Dan ini bukan cuma omongan pitch deck. Mereka sudah dapat kontrak jutaan dolar dari militer AS. Tapi santai, katanya sih bukan buat langsung perang. Masih combat adjacent, istilah halusnya. Artinya apa? Perawatan pesawat, penjinakan bom, pengintaian. Alias, jadi yang masuk duluan kalau situasi lagi berbahaya. Karena jujur aja, kalau bisa kirim robot dulu, kenapa kirim manusia? Beberapa perusahaan bahkan nargetin puluhan ribu unit aktif dalam beberapa tahun ke depan. Pelanggannya, Pentagon. Santai banget. Sekarang, pindah ke China. Kalau Amerika mainnya startup plus kontrak militer, China mainnya skala. Masif, cepat, terorganisir. Beijing udah bilang produksi massal robot humanoid itu prioritas nasional. Bukan mungkin nanti, tapi target konkret. Dan yang mereka bikin bukan cuma robot pabrik. Militer China pernah demo robot serigala bersenjata dalam latihan tembak langsung. Iya, robot bawa senapan. Kalau kamu ngerasa ini kayak Black Mirror, kamu nggak sendirian. Dan yang bikin tambah menarik, China punya strategi military civil fusion. Artinya, robot komersial hari ini bisa jadi aset militer besok. Efisien banget. Ambil contoh dari AS. Robot humanoid setinggi kira-kira 173 cm, berat 73 kilo, bisa angkat 25 kilo. Basically, coworker yang nggak pernah minta cuti. Mereka pakai sistem camera first, jadi mata utamanya kamera plus AI. Dan ini yang bikin agak mind blown. Banyak pakai model bahasa besar untuk nerjemahin perintah manusia jadi tindakan kompleks. Kamu bilang, cek area itu. Dia interpretasi sendiri. Jalan, observasi, eksekusi. Tangannya multi jari, bisa pakai alat manusia. Dari kunci pas sampai ya potensi lain. Sementara China lebih fokus ke swarm. Bayangin satu operator manusia ngontrol satu squad robot. Atau ratusan unit bergerak bareng kayak kawanan. Strateginya simple, jumlah plus kecepatan. Amerika mungkin unggul di AI canggih, China unggul di manufaktur dan supply chain. Kalau ini lomba, dua-duanya lagi sprint. Pertanyaannya bukan cuma bisa atau enggak, tapi apa yang terjadi kalau mesin dikasih wewenang buat narik pelatuk? Secara resmi, militer AS bilang harus ada human in the loop. Alias, manusia tetap ambil keputusan akhir. Kedengarannya aman, tapi di perang yang berjalan dalam milidetik, seberapa lama manusia bisa ikut mikir? Tekanan buat bikin sistem makin otonom bakal besar banget. Dan, kalau robot salah target, siapa yang tanggung jawab? Komandan? Programmer? Perusahaannya? Atau kita cuma saling lempar tanggung jawab? PBB bahkan menyebut senjata otonom mematikan itu secara moral bermasalah. Tapi sampai sekarang, belum ada larangan global yang benar-benar mengikat. Jadi ya, perlombaan tetap jalan. Ada ide yang terdengar keren secara teori. Kalau satu negara punya pasukan robot tak terkalahkan, mungkin perang jadi nggak perlu, karena semua orang takut. Masalahnya, sejarah bilang kalau ada senjata baru, biasanya dipakai, bukan disimpan rapi. Dan robot ini masih jauh dari sempurna. Bisa diretas, bisa di-jamming, bisa glitch. Kita semua pernah lihat demo robot jatuh di panggung. Sekarang bayangin, itu terjadi di zona tempur. Alih-alih mengakhiri perang, kemungkinan besar ini cuma bikin perang lebih cepat, lebih otomatis, lebih susah dikontrol. Dan mungkin lebih gampang dimulai. Karena kalau yang mati mesin, tekanan politiknya beda. Perlombaan ini sudah dimulai. Ini bukan teori konspirasi, bukan naskah film.
Dua negara paling kuat di dunia lagi investasi serius ke prajurit robot. Pertanyaannya sekarang bukan apakah ini akan terjadi, tapi siapa yang pegang kendali? Aturannya apa? Dan apakah kita siap dengan konsekuensinya? Menurut kamu gimana? Ini langkah realistis demi keamanan nasional, atau kita lagi bikin sesuatu yang suatu hari bakal kita sesali?